Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ini sebelum aktivitas pada pagi hari ini, mari kita mulai dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Biasanya yang memimpin ketua kelas, monggo saya persilahkan. Terima kasih anak-anakku. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai ornamen motif mantingan. Sudah siap belajar semuanya ya? Siap. Siap, Pak. Siap. Baik, siap. Terima kasih. Coba ditunjukkan modulnya coba. Modul. Oke, modulnya dulu. Farida mana Farida? Modulnya. Oke. Terima kasih. Kemudian APD-nya siap juga? Coba ditunjukkan. Oke, hari ini cuma hadir 10 siswa ya. Cuma hadir 10 siswa. 10 siswa nggak apa-apa. Baik anak-anakku yang saya cintai ya. Kita akan belajar tentang ornamen mantingan ya. Tujuannya apa sih? Oke, saya begini. Ornamen mantingan ini adalah sebuah hiasan yang ada pada masjid mantingan. Kenapa kita ingin pelajari bahwa dalam ornamen-ornamen tersebut ya banyak mengandung sisi-sisi simbolis tentang rasa toleransi, sikap toleransi kepada penduduk yang lain. Bahwa kita tahu bahwa dulu masyarakat Jepara ini adalah pemeluk agama Hindu, ya, mengubah bentuk-bentuknya tersebut. Baik anak-anakku, ada yang sudah pernah ke Masjid Mantingan? Pernah ya? Nah, sudah pernah melihat, tapi makna simbolis apa yang terdapat di dalamnya, apa yang menjadi maksud dan tujuan dari ornamen motif Masjid Mantingan tersebut kita pelajari bersama. Bapak akan tayangkan, ya, Bapak akan tayangkan video mantingan. Nanti kamu bisa saksikan bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Nanti setelah tayangan itu kita perlihatkan, nanti kamu semuanya bisa berdiskusi, sebab tujuannya begini. Nanti pada akhir dari pertemuan ini, Bapak ingin kami semuanya menggambar ornamen motif mantingan. Saya akan mulai share. Silahkan dilihat, ya. Sudah terlihat semua, lalu? Sudah. Kita lanjutkan dengan melihat gambar-gambar ornamen Masjid Mantingan. Ini adalah ornamen ukiran dari Masjid Mantingan, ya. Kemudian ornamen ini berbentuk daun bunga teratai. Kita tahu bahwa bunga teratai itu salah satu ciri khas ornamen dari Tiongkok. Selanjutnya ini, ini adalah salah satu bentuk yang mencerminkan kearifan dari ibadat ya yang diperintah oleh melakukan nyaman
Masih ingin ingat pelajaran di SMP pelajaran yang lalu tentang dua dimensi anak-anakku? Masih. Masih ya. Ini tentang pengertian seni rupa dua dimensi. Coba ada yang ingin membaca? Saya. Seni rupa dua dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki dua ukuran atau sisi. Bisa mencontohkan apa itu? Contoh karya dua dimensi. Lukisan. Ya. Oke. Lukisan. Terima kasih. Selanjutnya, fungsi seni rupa dua dimensi itu ada dua. Sudah ya, baik ya, kita belajar menggambar menarik-menarik kita tahu tadi ini seperti apa. Untuk mengulang lagi, saya tanya pada Anda, apa sih ornamen mana dari ornamen kerantingan itu? Ada tahu? Belum tahu. Belum Makna tahu. simbolis? Belum tahu. Baik. Makna ukiran atau motif ornamen masjid Mantingan itu makna bermakna simbolis, yaitu mengandung unsur-unsur keagamaan tanpa menghilangkan unsur kebudayaan masyarakat setempat. Karena Islam kan pendatang baru, jadi tidak menghilangkan. Baik, setelah melihat tayangan video, setelah melihat tayangan PowerPoint tadi, ya, adakah yang ingin ditanyakan? Coba, monggo, silahkan. Itu motifnya apa aja, Pak? Oke, baik. Ada yang ingin mencoba menjawab? Sebelum saya jawab, Cahyani, coba Cahyani ingin menjawab. Cahyani, monggo Cahyani. Motif lompong dan daun cemara. Kan? Nah, Pengertian ornamen, Pak. Pengertian ornamen, baik. Yang ingin menjawab, speakernya diaktifkan. Oh, Mbak Jenar, silahkan Mbak Jenar. Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak Jenar. Ornamen yaitu ukiran, sebuah ukiran. Ornamen itu ukiran, baik. Terima kasih, Mbak Jenar. Ornamen, saya jelaskan. Ornamen adalah sebuah hiasan yang ada pada bangunan, ada pada hal-hal tertentu ya, misalnya di bangunan, di kain dan sebagainya yang merupakan bagian dari motif. Jadi misalnya begini, motif batik parang. Jadi ornamennya itu berbentuk parang-parang begitu. Ornamen Garuda, motif bentuk Gurda. Nanti ornamennya itu berbentuk, nah itu adalah ornamen ya. Jadi hiasan yang merupakan bagian daripada motif, bisa untuk menghias bangunan, pakaian dan sebagainya. Itu yang dinamakan dengan ornamen.
Itu ya Mbak Fatimah, sudah jelas Mbak Fatimah? Jelas, Pak. Baik. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Pak. Ada yang bertanya lagi? Oh, benar. Oke, Mbak Silvi. Ya, Pak, fungsi gradasi pada ornamen itu apa ya? Baik. Ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan Mbak Silvi? Siapa? Oh, Mbak Farida, monggo. Untuk mempercantik ornamen ukir dan kejelasan ornamen ukir lebih hidup. Baik, terima kasih. Jadi ornamen itu kelihatan lebih hidup, berbentuk hampir tiga dimensi, seolah-olah tiga dimensi. Itulah fungsi degradasi. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan tentang materi ini. Saya, apa maksud dan tujuan belajar menggambar ornamen ukir masjid Mantingan? Saya, Pak. Menjawab. Ada yang ingin menjawab? Saya persilahkan. Oke, Mbak Erma. Monggo Mbak Erma. Tujuan belajar menggambar ornamen ukir adalah untuk meningkatkan kreativitas dan mengenal lebih dalam mengenai ornamen ukiran yang ada di Masjid Mantingan. Melatih kreativitas, melatih skill ya tentang ornamen. Di samping itu ada juga hal yang lebih penting. Kenapa yang dipilih ornamen Mantingan gitu? Setidak-tidaknya Anda bisa belajar melestarikan budaya melalui gambar Anda, ya. Anda di samping melatih skill, melatih keterampilan, ya, juga ikut melestarikan budaya. Yang kedua, belajar tentang makna simbolis yang ada dalam ornamen ukir Mantingan, tentang sikap toleransi, ya, sikap menghargai kepercayaan orang lain tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Jadi beragama yang santun begitu. Baik, ada yang belum jelas? Semua sudah jelas ya? Sudah, Pak. Yes. Ya, terima kasih. Oke, ada yang ingin menyimpulkan pertemuan kita pada pagi hari ini? Monggo, yang ingin menyimpulkan, saya persilahkan. Yang lain mute dulu, yang ingin menyimpulkan silahkan mikrofonnya di-on-kan. Ada yang ingin menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silahkan. Pada dasarnya, ornamen Masjid Mantingan terdiri dari flora dan fauna, tetapi lebih dominan floranya serta bentuk fauna tidak boleh digambarkan secara jelas, namun distilisasi dengan bentuk flora. Baik, terima kasih anak-anakku ya. Jadi betul, ornamen Masjid Mantingan itu mempunyai khas atau sesuatu yang unik, yang menarik. Ya. Bahwa ornamen Mantingan itu kebanyakan dari 3 unsur budaya, yaitu Hindu, Majapahit, ya, kemudian Tionghoa dan Tiongkok. Ditandai dengan ya banyak ukir-ukiran yang berciri khas Tiongkok, bercirikan Majapahit, motif Majapahit. Tetapi dalam Islam tidak diperkenankan menggambarkan makhluk hidup secara utuh, maka dibuatlah ornamen-ornamen itu masih mirip bentuk hewan atau fauna, tetapi distilisasi atau diubah, ditambahi dengan ukir-ukiran sehingga bentuk dari hewan tersebut tersamar gitu. Baik, untuk membuat karya 2 dimensi, ya, Pak Bagus sudah memberikan tugas di LKPD Anda, yaitu persiapan menggambar dan sebagainya, yang bisa kita terapkan minggu depan. Terima kasih Mbak Nisa yang sudah membuat menyimpulkan kegiatan kita pada pagi hari ini.
Baik, selanjutnya anak-anakku tugas minggu depan sekali lagi silahkan Anda membawa peralatan atau menyiapkan peralatan gambar. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Baik, untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Hanya hilang. Berdoa cukup. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita sudah belajar bersama. Kita ketemu lagi, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, walaupun dengan keterbatasan menggunakan luring, juga keterbatasan sinyal yang putus nyambung, termasuk Bapak sendiri. Bapak minta maaf dan ucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Pak semuanya. Hai Bapak, terima kasih semuanya.